Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Pada video saya kali ini, saya akan membahas 10 soal profesional IPA pada paket 1. Bagi Bapak Ibu Guru yang membutuhkan file soal, bisa download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Video ini adalah video pertama yang membahas soal-soal profesional untuk persiapan mengikuti uji pengetahuan pada program pendidikan profesi guru. Saya harap Bapak Ibu Guru sahabat belajar sekalian like video ini, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Bagikan video ini ke media sosial Bapak Ibu Guru sahabat sekalian sebagai bentuk dukungan kepada saya agar saya dapat melanjutkan video mengenai soal-soal persiapan uji pengetahuan PPG yang selanjutnya, sehingga dengan adanya video saya ini bisa juga membantu Bapak Ibu Guru untuk lulus pada uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Nah, sebelum video ini saya sudah ada membahas 100 soal kepribadian serta 30 soal pedagogi. Jika Bapak Ibu Guru sahabat belajar belum melihat, saya rekomendasikan linknya di atas. Silahkan diakses. Ya, kita mulai paket 1 profesional IPA 1. Soal nomor 1, teater esplanade adalah bangunan yang terinspirasi dari tumbuhan atau bentuk buah. Teater ini terletak di tepi sungai 6 hektar lahan di sepanjang tepi laut Marina Bay, dekat dengan muara Singapore River. Tujuannya dibangun untuk menjadi pusat pertunjukan seni bagi bangsa Pulau Singapura. Bentuk buah yang menjadi inspirasi gedung teater tersebut adalah, kata kuncinya adalah bentuk bangunan terinspirasi dari buah apa? Jawabannya C, buah durian. Soal nomor 2, dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga menggunakan larutan alkohol atau formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, bintang ular yang dibawa dari lapangan, tentakelnya banyak yang patah. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? Jadi keywordnya ini, Bapak Ibu Guru sahabat belajar untuk membuat awetan basah, kemudian menggunakan larutan alkohol atau formalin. Akan tetapi sampai di sekolah itu bintang ularnya, tentakelnya banyak yang patah. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu yang B, karena larutan formalin yang digunakan 40%. Soal nomor 3, kegiatan percobaan atau praktikum yang dilakukan di laboratorium kimia, kesalahan prosedur dapat berakibat merugikan seperti kebakaran, tertumpah bahan kimia berbahaya, bahkan kematian. Agar hal tersebut dapat dihindari, maka prosedur-prosedur laboratorium dan keselamatan kerja harus dipatuhi. Pernyataan berikut ini yang merupakan prosedur dalam pengenceran atau penurunan konsentrasi zat-zat asam korosif seperti H2SO4 dengan menambahkan sejumlah air yang benar adalah, jadi yang diminta di soal adalah prosedur dalam pengenceran asam-asam korosif, di sini asamnya seperti H2SO4. Nah, dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang B, menempatkan air sejumlah dengan volume tertentu, kemudian menambahkan asam H2SO4 secara perlahan dan hati-hati. Jadi untuk prosedur yang benar, yang pertama menyiapkan air dulu sesuai dengan volume tertentu yang telah dihitung untuk pengenceran konsentrasi zat asam tersebut. Kemudian setelah itu baru kita menuangkan H2SO4 atau asam korosifnya secara perlahan dan hati-hati. Soal nomor 4, gerak yang dihasilkan oleh sendi ketika mengangkat beban seperti pada gambar identik dengan gerak yang dihasilkan pada sendi. Pada soal disediakan gambar lengan yang mengangkat benda atau beban, kemudian lengan ini melakukan gerakan. Gerakan yang sama pada gambar dihasilkan pada sendi. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah B, sendi engsel pada lutut. Soal nomor 5, seekor harimau berlari untuk mengejar mangsanya
seekor rusa yang lari berkelok-kelok menjauhi harimau dengan kecepatan rata-rata 85 km per jam. Jika sebelum memulai pergerakan, jarak antara harimau dan rusa sebesar 100 meter, maka pernyataan berikut yang benar jika harimau dan rusa mulai berlari bersamaan adalah: pada soal diceritakan harimau berlari untuk mengejar mangsanya rusa. Kemudian, si rusa ini berlari dengan kecepatan rata-rata 85 km per jam. Sebelum memulai pengejaran, jarak antara harimau dan rusa adalah 100 meter. Maka pernyataan yang benar, yang B, harimau akan berhasil menangkap rusa jika waktu tempuh harimau dan waktu tempuh rusa sama pada saat mencapai tempat yang sama. Jadi kata kuncinya di sini adalah rusa dan harimau mencapai tempat yang sama dalam waktu yang sama. Ketika waktu dan tempat sama, maka sudah jelas harimau dan rusa pasti bertemu. Kalau bertemu artinya harimau berhasil menangkap rusa. Kemudian, opsi yang E itu juga benar. Harimau tidak akan pernah berhasil menangkap rusa jika kecepatan berlari kurang dari 85 km per jam. Mengapa opsi yang E benar? Jadi rusa yang memiliki kecepatan rata-rata 85 km per jam, sebelum ada pengejaran, jarak antara rusa dengan harimau adalah 100 meter. Maka artinya harimau harus berlari lebih dari 85 km per jam agar dapat menyusul atau menangkap si rusa. Maka dari itu opsi E itu benar, karena kalau harimau kecepatan berlarinya kurang dari 85 km per jam, otomatis harimau tidak akan pernah berhasil menangkap rusa. Soal nomor 6, tinggi dan jarak tempuh maksimum yang dicapai bola yang bergerak dengan gerak parabola seperti pada gambar tergantung pada besaran-besaran berikut, kecuali pada soal disediakan gambar pergerakan bola dari titik ini ke sini dengan lintasan parabola. Kemudian, tinggi dan jarak tempuh maksimum yang dicapai bola tergantung pada besaran berikut, kecuali. Jawaban yang benar pada soal nomor 6 adalah yang E. Jawaban A, B, dan C salah. Jadi, kecepatan awal ini mempengaruhi tinggi dan jarak tempuh maksimum. Kemudian B, sudut elevasi bola saat dilempar juga mempengaruhi. C, percepatan gravitasi juga mempengaruhi. C. Maka opsi A, B, dan C ini semuanya benar. Nah, jika yang diminta itu tergantung, maka jawabannya D. A, B, C benar. Akan tetapi yang diminta soal adalah yang salah. Artinya, jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 7, kaca mobil depan menggunakan bahan dari gelas, bukan dari baja yang kuat dan karet yang elastis, serta porselen yang mengkilap. Pernyataan berikut yang paling tepat sebagai alasan penggunaan gelas sebagai kaca mobil adalah: dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang E, semua benar. Kita lihat pada opsi A, gelas bersifat tembus pandang, kedap, air, gas, dan mikroorganisme, kuat, tahan terhadap panas. Jawaban ini adalah benar. Opsi A ini benar. Kemudian opsi B, gelas bersifat kedap air dan gas serta mikroorganisme, ini juga benar. Kemudian gelas kaku, kuat, dan tahan terhadap panas, ini benar. Yang D, gelas bukan penghantar listrik dan panas yang baik, ini juga benar. Jadi opsi A, B, C, D semuanya benar. Maka jawaban yang kita pilih adalah yang E, semua jawaban benar. Soal nomor 8, pada saat menyiram tanaman di lingkungan tempat tinggal dengan menggunakan pipa, seringkali sebagian ujung pipa dijepit untuk mendapatkan jangkauan air siraman maksimal seperti pada gambar. Pernyataan yang benar tentang fenomena tersebut adalah: dari 5 opsi, jawaban yang tepat adalah yang B. Penyempitan permukaan pipa akan meningkatkan kecepatan aliran air dalam pipa. Keduanya, penyempitan meningkatkan kecepatan aliran air.
Dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang A. Jika luas penampang pipa diperkecil, tekanan air akan semakin besar sehingga menghasilkan jangkauan siraman yang maksimal. Kita tahu, jika ujung pipa disempit, jangkauan airnya akan semakin jauh. Ujung pipa yang disempit artinya luas penampang pipa kita perkecil dengan cara menjepitnya, sehingga tekanan airnya akan semakin besar untuk menghasilkan jangkauan siraman yang maksimal. Soal nomor 9, gempa bumi tektonik diketahui dapat menyebabkan gempa bumi vulkanik. Perbedaan antara gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik adalah, dari kelima opsi jawaban yang benar adalah yang B. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik yang saling mendesak atau konvergen, sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena desakan magma yang bergerak ke permukaan bumi. Soal nomor 10, ketika terjadi bencana alam banjir di mana setiap musim hujan kerap kali terjadi, langkah-langkah berikut yang sebaiknya dilakukan adalah, dari kelima opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Sesegera mungkin menjauhi area banjir menuju dataran yang lebih tinggi. Pada soal dikatakan ketika terjadi banjir, berarti mitigasi bencana adalah saat terjadi bencana alam banjir. Saat terjadi bencana banjir, langkah yang tepat yaitu sesegera mungkin menjauhi area banjir menuju dataran yang lebih tinggi. Ya, demikian Bapak Ibu Guru sahabat pembahasan 10 soal pada paket 1 profesional 1 pada mata pelajaran IPA. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.